Lumpur Lapindo. Semburan lumpur panas di Sidoarjo bermula pada 29 Mei 2006. Saat itu, PT Lapindo Brantas sedang melakukan pengeboran sumur Banjar Panji 1, dan tiba-tiba muncul semburan lumpur di dekat pemukiman warga. Dalam hitungan hari saja, lumpur meluber tak terkendali hingga menutup jalan tol Surabaya Gempol. Awalnya, ada dugaan kaitan dengan gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya, tetapi hingga kini belum ada bukti ilmiah yang jelas mengenai hal itu. Namun yang pasti, semburan itu mengubah kehidupan ribuan orang di sekitar Porong. Semburan lumpur panas di Porong mulai meluas sejak 2006 dan hingga tahun 2008 belum juga berhenti. Setiap harinya, lumpur yang keluar bisa mencapai sekitar 100.000 meter kubik. Akibatnya, 8 desa di 3 kecamatan tenggelam dalam lumpur, memaksa lebih dari 25.000 orang mengungsi. Tidak hanya rumah dan lahan pertanian yang lenyap, tapi juga fasilitas umum. Bencana ini juga memakan korban jiwa. Pada 2010, gas metana dari area semburan meledak, membakar 3 rumah dan menewaskan penghuninya. Dalam laporan detik.com pada 2023, menyebut ada 10.426 rumah dan 77 tempat ibadah terendam lumpur. Bahkan hingga 2023 itu, semburan lumpur masih terlihat jelas dari atas tanggul. Asap hitam pekat membumbung dan lumpur panas terus menyembur tanpa henti. Dulu perkampungan sini termasuk kampung yang ramai, yang aman dan asri juga, karena di sini banyak daerah industri juga yang kita sempat cari makan di sini. Tapi karena ada pengeboran seperti ini, kita jadi seperti kehilangan pekerjaan juga, kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian. Pemerintah berusaha menangani dengan membangun tanggul raksasa, namun berkali-kali tanggul jebol. Pada 2007 dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS, lalu diganti menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS di 2017. Salah satu langkah darurat adalah mengalirkan lumpur ke Sungai Porong agar debitnya berkurang. Namun, hingga kini semburan tidak berhenti dan diperkirakan bisa berlangsung lebih dari 30 tahun. Akibat kejadian itu, tentu saja kerugian masyarakat sangat besar. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, hingga identitas kependudukan karena desanya hilang ditelan lumpur. Warga juga masih menghadapi masalah baru, banjir musiman akibat saluran air yang terhambat tanggul dan rembesan kolam lumpur. Sayangnya, penanganan masalah ekologis, kesehatan maupun sosial ekonomi masih jauh dari kata tuntas. Dari sisi tanggung jawab, PT Lapindo Brantas dan pemerintah masih tarik ulur. Negara sempat meminjamkan dana 773,38 miliar rupiah untuk pembayaran ganti rugi, yang kemudian menumpuk menjadi utang Lapindo ke pemerintah hingga 2,2 triliun rupiah. Sampai kini, pembayaran belum sepenuhnya selesai. Sementara warga terus menanggung dampaknya. Banyak pihak termasuk Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menilai kasus ini sebagai contoh nyata lemahnya hukum lingkungan di Indonesia, karena tidak ada satupun korporasi yang benar-benar bertanggung jawab secara hukum. Lumpur Lapindo bukan hanya bencana alam biasa, tetapi juga cermin dari rapuhnya tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Kejadian itu memperlihatkan bagaimana keuntungan industri kadang lebih diutamakan daripada keselamatan warga dan lingkungan. Hingga kini, semburan lumpur itu masih ada, menjadi pengingat pahit tentang tragedi yang tak hanya merusak alam, tetapi juga menyisakan luka panjang bagi masyarakat Sidoarjo. Tambang Grasberg Freeport. Tambang Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Sejak mulai beroperasi pada 1970-an, produksinya terus meningkat hingga ratusan ribu meter kubik per hari. Freeport, perusahaan pengelola tambang ini, menjadi salah satu pembayar pajak terbesar bagi Indonesia. Namun, di balik angka-angka fantastis tersebut, muncul cerita kelam tentang kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga korban jiwa yang terus berulang. Limbah tambang Freeport dibuang ke sungai-sungai besar di Papua, terutama Sungai Aikwa. Akibatnya, hutan dataran rendah rusak, sungai meluap, hingga menyebabkan banjir besar. Bahkan Danau Wanagong pernah 2 kali meluap akibat pembuangan limbah, menewaskan pekerja tambang dan mengancam pemukiman di sekitarnya. Air sungai yang dulunya jadi sumber kehidupan kini tercemar, menyebabkan ikan mati massal dan pepohonan di tepi sungai ikut layu. Bagi masyarakat adat Papua, sungai, sagu, dan sampan adalah bagian dari hidup mereka. Namun sekarang, sungai yang menjadi jalur utama transportasi berubah menjadi penuh lumpur tiling. Perahu nelayan sering rusak, hasil tangkapan sulit dijual karena akses makin terhambat. Ibu-ibu di kampung harus berjalan hingga 5 jam hanya untuk mencari air bersih. Lebih dari 6.000 warga di 3 distrik terdampak langsung, dengan anak-anak menderita gatal-gatal dan orang tua mereka kesulitan mendapat perawatan karena jarak dan biaya transportasi semakin mahal. Selain dampak lingkungan, ada juga persoalan sosial yang tak kalah besar. Warga sekitar tambang merasa tidak mendapat manfaat yang adil, karena hanya sedikit dari mereka yang diterima bekerja. Banyak terjadi protes yang berujung bentrokan dengan aparat. Dalam sebuah laporan media, ada ratusan warga sipil ditahan atau disiksa atau dipaksa pindah dari tanah mereka tanpa kompensasi yang layak. Bahkan situs budaya dan tempat ritual adat banyak yang rusak tanpa pernah ada musyawarah. Kami masyarakat kena dampak langsung sedang menunggu ganti rugi yang Freeport rencana membayar kepada kami masyarakat yang kena dampak. Tambang Grasberg juga menyimpan catatan kelam soal keselamatan pekerja. Pada 2013, longsor di tambang bawah tanah menewaskan 21 pekerja. Dan yang terbaru, pada September 2025, longsor besar kembali terjadi di Grasberg Block Cave, menewaskan
menyelamatkan 2 pekerja dan 5 lainnya masih hilang. Setiap kali insiden terjadi, investigasi memang dilakukan, tetapi tragedi serupa terus berulang, memperlihatkan lemahnya standar keselamatan kerja di sana. Pemerintah sebenarnya sudah mengingatkan Freeport untuk lebih mengutamakan keselamatan dan tak segan memberikan sanksi. Kementerian SDM bahkan menegaskan, bila kecelakaan terus berulang, tambang harus ditutup sementara sampai ada perbaikan. Namun hingga kini, masalah belum tuntas. Sementara itu, masyarakat adat bersama pegiat lingkungan mendesak audit menyeluruh, penegasan hukum tegas, dan pemulihan total lingkungan. Mereka juga menuntut Freeport bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami warga Papua. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang hanya mengejar profit tanpa memperhatikan manusia dan alam akan selalu meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Tapi di balik julukan itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan, yaitu adanya tambang timah ilegal yang merugikan masyarakat sekaligus merusak lingkungan. Sejak era reformasi, penambangan tanpa izin menyebar luas, baik di daratan maupun lautan. Lubang bekas galian atau kolong bermunculan di mana-mana, meninggalkan luka di tanah Bangka Belitung. Di laut, ponton-ponton tambang menggeruk dasar perairan, merusak ekosistem laut dan mangrove. Kejadian besar yang membuka mata publik adalah kasus dugaan korupsi tata niaga timah pada PT Timah tahun 2015 sampai 2022. Penyidikan yang dilaksanakan Kejaksaan Agung sejak 2023 mengungkap jaringan besar dari hulu sampai hilir dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Lalu, apa dampak tambang ilegal ini? Pertama, lingkungan rusak parah. Kolong-kolong bekas tambang membuat lahan tak lagi bisa dipakai untuk pertanian. Hutan gundul, mangrove mati, terumbu karang hancur, hingga air sungai jadi asam dan penuh sedimen. Nelayan juga merasakan imbasnya. Dasar sungai dan muara dangkal, ikan mati massal, dan mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya lebih tinggi. Laut nela kan nuai inau, carilah kerang, sudah banyak yang tak dege lebih. Tertutup karena ini kan tandus letak-letak. Tak hanya itu, tambang ilegal juga memicu banyak tragedi. Kolong-kolong bekas tambang sering jadi tempat anak-anak tenggelam. Kasus kematian di kolong ini bukan cerita sekali dua kali, tapi sudah berulang kali terjadi. Bisa dibilang tambang ini bukan hanya merusak tanah, tapi juga merenggut nyawa. Dari sisi sosial ekonomi, kerugian juga terasa besar. Memang benar kalau timah jadi penopang ekonomi daerah, tapi hasilnya tidak merata. Banyak warga justru kehilangan lahan pertanian dan sumber pangan, sementara akses air bersih tercemar. Kalau memang bekas tambang-tambang gini ya, pasir tayang-tayang memang untuk ditanamin nggak bisa itu. Kalau sayur-sayur, karena dia kan pasir. Anak-anak banyak yang berhenti sekolah karena ikut bekerja di tambang, membuat angka putus sekolah tinggi dan partisipasi kuliah di Bangka Belitung termasuk yang terendah di Indonesia. Ketergantungan pada timah juga membuat daerah itu sulit berkembang ke sektor lain. Pemerintah sebenarnya nggak tinggal diam dengan adanya tambang ilegal. Bersama dengan aparat hukum, mereka juga sudah berusaha. Razia tambang dilakukan, beberapa pengusaha dan pejabat ditangkap, dan kasus besar korupsi timah sudah masuk meja hijau Tipikor dan menjerat mereka yang terlibat. PT Timah sendiri berusaha memperbaiki citra lewat reklamasi lahan bekas tambang. Beberapa kolong diubah jadi objek wisata atau area pemanfaatan lain, tapi kapasitasnya terbatas, dan seringkali tambang ilegal kembali masuk ke area yang sudah direklamasi. Di sisi lain ada juga harapan dari masyarakat. Beberapa desa di Belitung berhasil menolak ekspansi tambang dengan membangun aliansi komunitas dan mencari alternatif ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan kalau kesadaran lingkungan dan solidaritas sosial bisa jadi benteng menghadapi tekanan industri ekstraktif. Sayangnya kondisi serupa masih sulit diwujudkan di Bangka karena ketergantungan masyarakat pada tambang terlalu besar. Meski sudah ada langkah hukum, masalahnya belum tuntas. Kolektor dan penampung timah ilegal yang jadi motor penggerak tambang belum sepenuhnya disentuh hukum. Tanpa penindakan menyeluruh, tambang ilegal akan terus beroperasi. Lingkungan makin rusak dan masyarakat tetap menanggung kerugiannya. Bendungan Jati Gede, Jawa Barat. Di balik megahnya Bendungan Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat, tersimpan kisah panjang penuh pengorbanan dan persoalan. Bendungan seluas hampir 5.000 hektar ini mulai diisi sejak 2015 dengan tujuan mulia, irigasi, penyediaan listrik tenaga air, serta menopang kebutuhan industri dan pertanian. Namun di balik itu, ada 11.000 lebih keluarga yang harus angkat kaki dari tanah kelahirannya. Mereka digusur, diberi ganti rugi yang tak sebanding, dan dipaksa mencari cara baru untuk bertahan hidup. Banyak warga kehilangan sawah subur yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Ada yang beralih profesi menjadi tukang perahu, buruh bangunan, hingga mencoba peruntungan dengan keramba ikan. Tapi usaha itu pun sering gagal karena modal besar, biaya pakan tinggi, dan persaingan dengan para pemodal kuat. Alhasil, bukannya sejahtera, sebagian warga malah terjerat hutang. Masalah kian rumit ketika kompensasi ganti rugi dinilai tak adil. Ada warga yang hanya menerima belasan juta rupiah, jauh lebih kecil dibanding mereka yang masuk daftar baru. Bahkan ribuan warga lain masih menunggu haknya hingga sekarang. Data resmi mencatat ada lebih dari 2.000 pengaduan soal ganti rugi yang belum tuntas. Ditambah lagi pemindahan lokasi dan relokasi warga sering dilakukan tanpa kepastian tempat tinggal yang layak. Tadinya saya kira pemerintah itu mau ngasih uang sesuai aturan relokasi gitu. Nyampe 120, ternyata faktanya di lapangan nggak ngasih gede.
nggak ngasih segitu, cuman kasih santunan aja, Bu. Selain dampak sosial, kerusakan lingkungan pun mulai terasa. Air waduk yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini kerap menyusut. Sementara lahan kritis di daerah aliran sungai Cimanuk dibiarkan rusak. Hutan produksi seluas 1.380 hektar ikut tenggelam dan puluhan situs budaya bersejarah pun lenyap di dasar bendungan. Apa yang dulu menjadi wilayah subur dengan sejarah panjang, kini berubah wajah menjadi genangan air yang tak selalu memberi manfaat bagi warga sekitarnya. Ironisnya ketika warga masih berkutat dengan nasibnya, pemerintah justru gencar membangun fasilitas wisata dan proyek besar lain dengan dana miliaran rupiah. Menara Kujang Sapasang dan Masjid Megah berdiri kokoh, sementara masyarakat sekitar bendungan masih berjuang mencari penghidupan di tanah baru yang tidak sesubur dulu. Harapan agar bendungan ini bisa mengangkat perekonomian warga lokal seringkali berbalik menjadi kenyataan pahit berupa kantong-kantong kemiskinan baru. Sejumlah lembaga seperti WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan LBH, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, menilai proyek ini minim kajian sosial dan ekologi. Masyarakat tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, apalagi menolak. Akibatnya, konflik tanah, ketidakadilan ganti rugi, hingga persoalan penghidupan pasca relokasi tak pernah benar-benar selesai. Mereka yang dulu hidup cukup dari bertani, kini justru terpinggirkan, terpaksa menyewa rumah atau hidup dari pekerjaan serabutan. Proyek Waduk Kedung Ombo. Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah sejak awal digadang-gadang sebagai proyek besar. Waduk ini dirancang untuk menghasilkan listrik sebesar 22,5 MW dan mengairi lebih dari 70 hektar lahan pertanian. Perencanaan sudah dimulai sejak tahun 1969 dengan bantuan dana ratusan juta dolar dari Bank Dunia dan pemerintah. Namun di balik visi pembangunan ini, tersimpan cerita panjang tentang penggusuran, ganti rugi yang tak adil, dan penderitaan masyarakat yang tergusur. Sejak tahap awal, proyek ini sudah menimbulkan penolakan. Pemerintah menetapkan harga ganti rugi tanah Rp700 per meter, padahal nilai pasarnya jauh lebih tinggi. Banyak warga diminta membubuhkan cap jempol tanpa diberitahu besaran ganti rugi yang diterima. Laporan intimidasi aparat semakin membuat warga gelisah, hingga sebagian melarikan diri ke hutan. Warga yang bertahan melawan, sementara pemerintah menuding mereka sebagai pembangkang, bahkan sampai dicap PKI. Dalam liputan Tempo, kisah Samadi dari Boyolali jadi contoh nyata tekanan itu. Pada 1987, ia dipanggil ke Koramil dan mendapat perlakuan kasar, hingga akhirnya terpaksa menyerahkan tanah 2.700 meter persegi dengan harga yang sangat rendah. Cerita semacam ini bukan hanya dialami 1-2 orang, tapi ratusan keluarga. Ketika waduk mulai diairi tahun 1989, sekitar 1.000 keluarga masih bertahan hidup di rumah-rumah yang perlahan digenangi air. Puncaknya terjadi saat peresmian pada 1991. Presiden Soeharto kala itu menyebut warga yang menolak pindah sebagai keras kepala dan menegaskan tuntutan mereka tidak mungkin dikabulkan. Padahal 3 tahun setelahnya, Mahkamah Agung sempat memenangkan gugatan warga dengan menetapkan ganti rugi yang lebih tinggi. Sayangnya, putusan itu gugur setelah dilakukan peninjauan kembali dan warga kembali kehilangan haknya. Hingga 1990-an, ribuan keluarga sudah tergusur. Data mencatat 37 desa di 3 kabupaten tenggelam, lebih dari 5.000 keluarga harus pindah atau bertransmigrasi dan merealisasi ganti rugi kacau. Ada yang hanya menerima Rp99 per meter, sebagian kecil Rp250-300. Sementara banyak yang bahkan tidak menerima sama sekali. Padahal Bank Dunia sudah menganggarkan Rp400 per meter dan harga pasar mencapai Rp2.600. Ketimpangan inilah yang membuat luka panjang di tengah masyarakat. Haknya itu hitung-hitungannya bagaimana? Enggak dimusyawarah. Berbagai aparat negara yang diturunkan untuk memaksa rakyat. Dampak sosial dan ekonomi terasa hingga lintas generasi. Banyak keluarga jatuh miskin, kehilangan tanah, dan sulit memulai hidup baru. Bahkan ada kasus uang ganti rugi yang dibawa kabur perangkat desa menambah rumit masalah. Organisasi lingkungan seperti WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menilai proyek ini gagal total. Bank Dunia akhirnya memperketat aturan proyek dengan sistem Environmental and Social Framework. Namun sayangnya aturan ini tidak berlaku. Kini, Waduk Kedung Ombo memang berfungsi untuk listrik dan irigasi. Bahkan sebagian genangan berubah jadi lahan tanam baru. Tapi bayangan masa lalu masih terasa. Sisa fondasi rumah, sumur tua, hingga cerita warga yang kehilangan tanah jadi pengingat bahwa pembangunan tak selalu membawa kesejahteraan.